Halo kaulah muda, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua tetap menjaga kesehatan dan selalu patuhi aturan protokol daripada pemerintah. Oke, kita bertemu lagi di channel CP Film. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita yang bergenre horor. Film ini dirilis tahun 2019 dari negara tetangga kita, yakni Filipina. Film ini menceritakan tentang percintaan berujung santet. Tak perlu berpanjang lebar, kita langsung masuk saja ke intro. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi. Nampaknya dia sedang dikejar oleh sesuatu. Ketika dia menghadap ke depan, tiba-tiba muncul sosok wanita berambut panjang. Pria itu pun terjatuh ke jurang. Di saat dia sadar, kakinya telah hancur. Dia pun meminta tolong tapi tak ada seorang pun di sana. Kemudian wanita berambut panjang tadi muncul di hadapannya dan dia pun lari. Ketika dia terjatuh, dia melihat kakinya yang berdarah tadi mengeluarkan belatung yang sangat banyak. Kemudian kakinya terangkat dan patah dengan sendirinya, seperti sedang dikendalikan seseorang. Pria itu pun tewas. Di waktu yang sama, terlihat ada seorang wanita yang sedang menyebutkan mantra sambil memegang boneka voodoo dan foto dari pria tersebut. Dan inilah The Harris. Beberapa tahun kemudian, terlihat ada dua orang wanita di dalam rumah sedang berbincang. Ini adalah ibu pemilik kontrakan, dan yang satunya lagi adalah Bibi Luna. Sementara mereka berbincang, kemudian datang seorang ciwi cantik, yaitu Gia. Nampaknya Bibi Luna dan Gia baru saja pindah di kota itu dan menempati rumah kontrakan karena Gia akan melanjutkan studi di kota itu. Dalam perbincangan mereka, si ibu kontrakan ini selalu mengejek Bibi Luna yang belum menikah sampai sekarang. Sedikit saya jelaskan, Bibi Luna ini yang merawat Gia dari kecil karena ibu Gia menjadi TKW. Karena itu Gia tidak bertemu ibunya dalam waktu yang lama. Beberapa hari kemudian Gia berada di kampus. Terlihat semua mahasiswa memandanginya karena cara berpakaiannya sangat kampungan. Ketika Gia sedang menuruni tangga, ponselnya terjatuh. Tiba-tiba seorang pria datang lalu memungut ponsel Gia dan memperbaikinya. Pria itu bernama Renz. Ini orangnya. Mereka pun berkenalan dan menjadi teman. Kita kembali ke rumah. Di situ terlihat si ibu kontrakan datang berbicara kepada Luna untuk menagih uang kontrakan. Karena ibu dari Gia belum bisa mengirim uang kontrakan, Luna pun menjawab bahwa dia tidak punya uang. Karena kesal dengan itu, ibu kontrakan pun menghina sampai menyinggung soal pria bernama Ruben. Sepertinya pria itu adalah mantan kekasih dari Luna. Luna pun terlihat marah ketika mendengar nama Ruben. Tiba-tiba ada seekor lalat datang mendekat di kepala si ibu kontrakan. Luna pun segera menjambak rambut dari ibu kontrakan. Kemudian ibu kontrakan itu pergi. Di tangan Luna terdapat rambut dan lalat tadi. Setelah itu, bibir Luna berkomat kamit seakan sedang menyebutkan sebuah mantra sambil memandangi ibu kontrakan yang sedang menaiki mobil. Beberapa saat kemudian, mobil ibu kontrakan sedang diperbaiki karena bannya bocor. Di dalam mobil, ketika dia sedang asik makan cemilan, tiba-tiba ada sosok hantu yang muncul. Dia pun keluar, dan di sini kita akan diperlihatkan sesuatu yang sangat menjijikan. Dia muntah mengeluarkan kotoran dan lidahnya menjadi panjang. Ibu kontrakan itu pun tewas. Di sini kita telah mengetahui ini adalah perbuatan dari siapa. Yang jelas dan tidak bukan adalah Luna. Karena beberapa saat sebelum itu kita melihat Luna membaca mantra dan memegang rambut dari ibu kontrakan tersebut. Beberapa hari kemudian, terlihat ada seorang wanita cantik yang datang di rumah mereka. Wanita ini adalah Carmen, ibu dari Gia.
Dia datang secara tiba-tiba untuk mengejutkan mereka. Adegan berpindah di toilet kampus. Ketika Gia sedang cuci tangan, ada lumpur menetes dari atas, jatuh tepat di bahu Gia. Gia pun memandangi ke atas, dan di sana muncul lambang pentagram. Kemudian dia mendengar suara dari dalam toilet. Dia pun mendekat dan melihat sosok wanita tua seperti yang dilihat ibu kontrakan tadi dan juga pria di adegan awal film. Gia kaget, lalu lumpur jatuh tepat di tubuh Gia. 3 mahasiswi masuk. Mereka melihat Gia bertingkah aneh dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Gia tersadar bahwa itu semua adalah halusinasi. Saat Gia tiba di rumah, dia kaget melihat ibunya sudah duduk di situ dan berbincang dengan Luna, mengatakan bahwa dia ingin bersama putrinya. Carmen menjelaskan dengan meminta maaf kepada Gia bahwa bukan maksudnya untuk tidak bertemu dengan Gia selama 5 tahun, tapi karena dia memiliki banyak masalah di tempat kerjanya dan dia berjanji akan menebusnya dengan tinggal dengan Gia selamanya. Malam pun tiba. Ketika Carmen sedang tidur, dia mendengar suara dari kamar Gia. Dia bangun dan langsung menuju ke kamar Gia. Betapa kagetnya dia ketika dia melihat di sana ada sosok wanita sedang berlari menuju ke arahnya. Carmen kaget, ternyata itu semua hanya mimpi. Esok pagi, di dapur Carmen sedang berbicara kepada Luna, mengatakan jika dia akan menetap di situ dan memulai bisnis baru serta tidak akan kembali lagi menjadi TKW karena dia ingin tinggal bersama putri satu-satunya. Carmen juga menyarankan kepada Luna agar melanjutkan hidupnya sendiri untuk mencari pasangan dan kembali ke kampung halaman mereka, dan biarkan dia yang mengurus Gia. Luna tak terima dengan hal itu. Dia marah kepada Carmen dengan mengatakan jika dia masih akan mengurus Gia, entah Carmen ada ataupun tidak. Setelah mengatakan hal itu, Luna langsung pergi. Sementara itu, di kampus Gia dan Ren sedang berbicara. Tiba-tiba saja Gia melihat sosok bibi Luna sedang mengenakan payung di bawah hujan. Dia hendak mendekat, lalu sosok itu hilang. Di kantin kampus, Gia menerima telepon dari ibunya. Ibunya bertanya jam berapa dia akan pulang karena Carmen akan mengajaknya keluar. Gia bertanya balik kepada ibunya, apakah bibi Luna meninggalkan rumah hari ini? Dan Carmen menjawab, tidak sama sekali. Ma, umalis po ba si Auntie sa bahay kanina? Hindi. Namamlansya lang siya kanina. Terus, siapa yang sebenarnya dilihat Gia tadi? Ketika Gia akan makan, dia melihat makanannya berubah menjadi cacing. Dia takut dan pergi sambil berlari. Gia bersama Carmen pergi ke mall untuk berbelanja. Sementara mereka di mall, Renz datang ke rumah Gia untuk memberi hadiah kue kepadanya. Di sana Renz bertemu dan berbicara dengan bibi Luna. Dia disajikan minuman yang membuatnya pingsan. Kayaknya bibi Luna tidak suka kalau Gia didekati oleh seorang pria. Ketika Ren sadar, dia sudah berada di mobil. Dia menghadap ke kanan dan kue itu masih berada di sampingnya. Di luar, Luna mengetuk kaca mobil Renz dan menanyakan, apakah kau menunggu seseorang? Kau parkir di sini sejak siang. Renz menjawab, maaf, kayaknya aku tertidur di rumahmu. Luna membalas, apa maksudmu? Aku tak izinkan orang asing masuk ke rumahku. Akhirnya Renz menjawab bahwa ia adalah teman Gia. Sepulang dari mall, Carmen dan Gia disambut dengan kemarahan dari bibi Luna. Ate Luna? Bakit? Ate! Auntie, masakit ako. Hindi siya dapat napagawit ng buhok. Dapat ipaalam mo na siya sa akin. Huwag siya ang kagalitan niyo. And ako ang nagpalaki sa bata to. Nung bata siya, sino kasama? Hindi ba ako? Pas mereka tidur, sosok wanita tadi muncul di kamar Carmen dan Gia. Carmen terbangun dan mendapati Gia sudah tidak ada di sana. Dia melihat jejak kaki berlumpur ada di lantai. Dia mengikuti jejak kaki itu dan jejak itu berhenti di kamar Gia. Carmen keluar dari kamar Gia. Dia melihat di lantai jejak kaki itu sudah tidak ada.
Kemudian ada orang yang berjalan menuju ke kamar Luna. Dia pun mengikuti sampai di depan pintu kamar Luna. Ketika dia sedang mengetuk, ada bayangan hitam muncul di balik pintu itu. Carmen kaget dan terjatuh dari tangga. Saat dia membuka mata, muncul sosok makhluk tadi di hadapannya. Scene berpindah di kamar Carmen. Di situ Luna sedang memijat kaki Carmen dan Carmen menceritakan hal yang dia alami. Luna menjawab bahwa itu hanya halusinasimu saja. Esok harinya, saat Luna ke pasar, Carmen menyelinap masuk ke kamar Luna. Di dalam kamar, Carmen menemukan peralatan santet. Dia merekam dan memfoto itu semua. Dia juga menemukan sebuah foto yang membawa ingatannya kembali ke masa lalu. Di masa lalu terlihat Luna yang ingin melakukan percobaan bunuh diri karena kekasihnya selingkuh. Ternyata kekasihnya adalah pria yang kita lihat di awal adegan yang menggunakan sepeda. Karena sakit hati, Luna pun membalas dengan terjun ke perguruan ilmu hitam. Perguruan ilmu hitam ini adalah warisan turun-temurun dari kakek mereka. Dari keterangan masa lalu ini kita bisa menjawab bahwa yang menyantet Ruben adalah Luna. Kita kembali ke waktu sekarang. Di kampus semua mata tertuju kepada Gia. Karena perubahan yang dialami Gia, dia semakin modis dan keren. Di lain tempat, Carmen pergi bertemu dengan Apodigos. Apodigos ini adalah salah satu orang pintar yang mengerti tentang dunia perilmuan. Dia menceritakan kepada Apodigos tentang apa yang terjadi terhadap Luna dan keluarganya. Carmen menanyakan bagaimana dia bisa menjauhkan putrinya dari Luna dan cara menghentikan kekuatan Luna. Apodigos menjawab, dia bisa menghentikan Luna jika Luna belum diambil oleh Ibu Larang. Ibu Larang ini adalah sosok seram yang tadi kita lihat. Tapi jika Luna sudah diambil alih akan sangat sulit menghentikannya. Carmen kembali ke rumah hendak mengemasi barang milik dia dan Gia. Namun tiba-tiba Luna muncul dari belakang. Carmen mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semuanya. Bahwasanya sampai sekarang Luna belum juga melepaskan ilmu hitam yang telah dia lakoni selama ini. Luna tak bisa melepaskan kekuatan itu karena itu adalah warisan dari nenek moyang mereka. Carmen mengatakan jika kekuatan itu berasal dari iblis, tolong bebaskan aku dan putriku dari semua ini dan hentikan perbuatanmu. Luna menjawab, tidak. Karena Gia akan mewarisi semua itu. Ingat, jadi kau akan pergi tanpa Gia. Carmen langsung kembali ke kamarnya dan bergegas mengemasi barangnya. Saat Carmen mau menelpon Gia, tiba-tiba handphonenya jatuh. Kemudian perut Carmen sakit. Ternyata itu ulah dari Luna yang sedang menyantet lewat voodoo. Carmen pun meninggal. Di rumah duka terlihat Luna sedang bersandiwara di depan Gia. Gia masih belum mengetahui penyebab pasti ibunya meninggal. Suatu hari, ketika Gia sedang mandi, dia melihat sebuah simbol pentagram yang muncul di tubuhnya. Simbol itu seperti simbol yang ditempelkan di tubuh Luna saat ritual pewarisan ilmu hitam. Ketika Gia sedang mengganti pakaian, gelangnya jatuh. Dia mencari gelangnya itu sampai di bawah tempat tidur, namun tidak ada gelang, melainkan ponsel dari ibunya. Dia memandang ponsel itu dan menangis. Kemudian ponsel Gia berdering, panggilan masuk dari Apodigos. Apodigos meminta Gia untuk bertemu. Apodigos menceritakan semua tentang Luna dan memberikan buku sihir ilmu putih agar dia bisa melawan Luna serta minyak suci Lana agar bisa menangkal sihir. Sampai di rumah, Gia langsung menuju kamar Luna serta mendapati semua perlengkapan sihir dan boneka voodoo yang ada foto ibunya. Dia akhirnya mengetahui ibunya dibunuh oleh Bibi Luna. Setelah mengetahui hal itu, Gia langsung keluar dari kamar Bibi Luna dan menuju ke bawah. Dia mengatakan pada bibinya bahwa dia telah mengetahui semuanya. Bibinya minta maaf dan mengeluarkan boneka voodoo yang terdapat foto Gia. Dan kita akan menyaksikan pertarungan santet menyantet antara mereka berdua. Kulang!
Pertarungan pun dimenangkan oleh Gia dan film pun tamat. Itu tadi rangkuman alur cerita dari film The Heirs. Semoga kalian terhibur, tetap patuhi 5M dan stay safe. Bye.